Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Rio Fahruroji, kemudian Hilya Aulia Novila, Meldawati, Sinta Sarah, Sofa Rizkina, dan yang terakhir ada Nurul Huda. Adapun topik bahasan dari kelompok kami yakni berkenaan dengan mengatasi konflik dengan positif. Nah, sebelum memasuki atau mengetahui bagaimana sih cara mengatasi konflik dengan positif, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu konflik. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Kemudian, bagaimana sih cara pengendalian konflik secara positif? Secara umum, penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan cara ada 7 cara. Yang pertama, fokus penyelesaian konflik. Kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, gunakan kepala dingin. Yang keempat, membuat kesepakatan. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, penjelas permasalahan. Dan yang ketujuh, beristirahat sejenak. Fokus penyelesaian konflik. Nah, jadi jangan egois dan terpaku pada argumen dalam beradu. Lakukanlah dengan cara yang damai. Kemudian yang kedua, gunakan kepala dingin. Nah, dengan kepala dingin, hal ini dapat membantu mengendalikan emosi sehingga tidak memperburuk konflik. Nah, dengan cara ini dapat membuat pikiran lebih jernih dan terarah. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi. Jadi dengan diskusi itu dapat membuat para pihak yang berkonflik untuk menyampaikan sudut pandang mereka. Serta kita disarankan agar dapat menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang keempat, itu ada penjelas permasalahan. Nah, memperjelas masalah-masalah yang sedang dihadapi sehingga nantinya tidak akan ada kesalahpahaman kembali tentang permasalahan yang terjadi sebelumnya. Nah, yang kelima ada beristirahat sejenak. Dikarenakan dalam berkonflik selalu memunculkan emosi, lebih baik untuk tidak melanjutkan diskusi terlebih dahulu dan beristirahat sejenak agar emosi lebih stabil sehingga nantinya dalam penyelesaian konflik akan lebih tenang dan dapat memikirkan penyelesaian dengan baik. Yang keenam, saling memaafkan. Dengan cara saling memaafkan merupakan sebuah cara terbaik agar terselesaikannya konflik secara baik-baik. Lepaskan dendam, rasa kesal, dan amarah dalam diri serta minta atau berilah maaf kepada lawan konflik. Kemudian yang ketujuh, itu membuat kesepakatan. Jika sudah sama-sama mengutarakan sudut pandang masing-masing nih, maka pihak yang berkonflik harus menentukan kesepakatan dalam mengatasi konflik. Tentunya kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain ketujuh cara atau metode tersebut, ada 3 metode atau cara yang lain. Yang pertama ada konsiliasi. Konsiliasi itu bentuk pengendalian yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Kemudian yang kedua, mediasi. Pihak yang berkonflik itu menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang akan memberikan pendapat terbaik dan penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga ada arbitrasi. Pihak yang berkonflik terpaksa menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Nah, menurut George Simmel, ada beberapa cara penyelesaian konflik. Yang pertama, kemenangan satu pihak atau pihak lain, yaitu kemenangan satu pihak yang bertikai akan dapat membuat penyelesaian masalah dengan keadaan ada yang menang dan ada yang kalah. Kemudian yang kedua ada kompromi atau perundingan pihak yang bertikai, yaitu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang ketiga, rekonsiliasi antara pihak yang bertikai, perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang bertikai. Yang keempat, saling memaafkan satu pihak dengan pihak yang lain. Karena
Dengan memaafkan satu sama lain akan lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah. Yang kelima, menghadirkan pihak ketiga atau mediator, yaitu sebagai penengah atau pihak netral yang akan membantu penyelesaian konflik dan bersikap adil serta tegas dalam pengambilan keputusan. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan berkenaan dengan bagaimana mengatasi konflik dengan positif. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan atau dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman berkenaan dengan mengatasi konflik dengan secara positif. Dan semoga harapan kami teman-teman bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Saya serta rekan-rekan dari kelompok 2 pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.